Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio, NIM 2324-2042, kelas STIK BPDP KS. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu GIS. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu GIS, GIS itu adalah singkatan dari Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan adalah menjelaskan tentang apa itu GIS. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada GIS. Dan yang ketiga, saya akan memberikan contoh aplikasi GIS di perkebunan dan bagaimana prinsip kerja atau metodenya. Langsung saja ke soal yang pertama. Geographic Information System atau GIS adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Nah, dengan demikian, GIS merupakan alat yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perencanaan rute, manajemen bencana, dan pemantauan lingkungan. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu komponen-komponen yang ada pada GIS. Baik, di sini komponen-komponen GIS terdiri dari 5 komponen utama yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengintegrasikan sistem ini. Berikut saya akan menjelaskan tentang 5 komponen tersebut. Yang pertama, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan GIS, yaitu server komputer terpusat, komputer desktop, atau perangkat lain yang mendukung kebutuhan analisis geografis. Yang kedua, yaitu perangkat lunak atau software. Alat yang digunakan untuk memasukkan dan memanipulasi informasi geografis. Perangkat lunak GIS menyediakan fungsi dan alat yang diperlukan untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis. Contoh perangkat lunak yaitu QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Yang ketiga, data. Data geografis dan tabular. Data yang dikumpulkan secara internal atau dibeli dari penyedia data komersial. Data spasial diintegrasikan dengan sumber data lain dan dapat menggunakan sistem manajemen basis data untuk mengelola data spasial. Lalu yang keempat, sumber daya manusia atau brainware. Operator utama sistem informasi geografis. Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Jenis-jenis pekerjaan yang terkait dengan GIS meliputi operator utama, teknisi pemetaan, analisis sistem informasi geografis, programmer atau developer, manajer atau spesialis, dan ahli geoinformatika. Lalu yang kelima, yaitu metode. Metode dalam GIS merujuk pada sekumpulan alat, algoritma, dan fungsi yang dijalankan dalam proses GIS. Metode ini meliputi pemasukan data, penyimpanan data, manipulasi data, query data, analisis, dan visualisasi data. Dengan demikian, komponen-komponen GIS saling terkait dan berfungsi untuk mengintegrasikan sistem informasi geografis yang efektif dan efisien. Baiklah, lanjut ke soal yang ketiga. Di sini saya akan memberikan contoh aplikasi GIS di perkebunan dan bagaimana prinsip kerja atau metodenya. Di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi, yaitu Avenza Maps. Memanfaatkan Avenza Maps dan smartphone dalam pengambilan data survei di lapangan. Yang pertama, pengoperasian online dan offline. Jadi, Avenza Maps bisa digunakan
walaupun dalam keadaan offline atau tidak ada jaringan. Nah, menggunakan peta dasar yang dapat diakses secara online atau offline dengan membuat peta dasar lokasi yang telah ditentukan dalam format PDF. Lalu yang kedua, pembuatan peta dasar menggunakan QGIS atau ArcGIS untuk membuat peta dasar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti peta topografi, peta imagery satelit, peta sekawan hutan, dan peta lokasi penelitian. Nah, dengan demikian, aplikasi GIS di perkebunan dapat sangat-sangat membantu dalam pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, termasuk pemetaan lahan, pemantauan pertumbuhan tanaman, dan analisis spasial untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan. Baiklah, tidak banyak yang bisa saya sampaikan dikarenakan terbatasnya waktu. Maka dari itu, saya akhiri dengan meminta maaf atas banyaknya kekurangan dalam video ini. Maka dari itu, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.